Bencana memiliki dampak yang berbeda kepada setiap orang. Risiko bencana terhadap kelompok tertentu bisa tergolong menjadi lebih rentan dibandingkan lainnya, karena sejumlah faktor yang seringkali terkait satu sama lainnya, seperti usia, difabilitas, dan kondisi lingkungan. Bagi komunitas difabel, risiko kematian saat terjadi bencana bahkan bisa mencapai 2 hingga 4 kali lebih besar dibanding masyarakat pada umumnya. In our work, we define disability as both socially contingent and relative. It's a product not just of the body and the mind, but one of the world around us, and in particular the attitudes of communities and decision makers towards people with disabilities. It's therefore important for us to understand how disability can act as a site of discrimination for different people, and how we can unpick that in our disaster preparedness and responses. We must ask how disabilities come to be the product of structural, political, socio-cultural and environmental injustices and violences, and then find ways together and led importantly by people with disabilities themselves to tackle these injustices and inequities in order that we all are prepared for disasters and no one is left behind. Difabel kerap mengalami diskriminasi dalam berbagai hal, mulai dari konstruksi dan pandangan sosial terhadap mereka, hingga pada level minimnya kepedulian dan dukungan untuk menormalisasi keberadaan dan ragam kebutuhan mereka. Diskriminasi dan alienasi difabilitas dari ruang publik menjadikan masyarakat sulit memahami kebutuhan dan upaya yang bisa dilakukan untuk mendukung difabel pada saat dan atau setelah bencana. Ya, sebenarnya diskriminasi itu diawali dari rumah masing-masing difabel, di mana orang tua itu selalu jangan keluar rumah, selalu jangan kemana-mana, bahkan tidak boleh sekolah, bahkan orang tua malu kalau mempunyai anak yang difabel. Itu dari rumah. Belum lagi di masyarakat itu diskriminasinya sangat kompleks. Di antaranya mereka bila ketemu dengan difabel itu, walaupun dalam hati pasti ada kata-kata amit-amit jabang bayi. Bahkan kalau orang yang sedang hamil, dia mengetuk perutnya, jangan seperti dia bila lahir seperti itu. Karena difabel ini masih dianggap sebagai kutukan, sebagai aib dan sebagainya. Walaupun pelan-pelan hal itu bisa terkikis karena perjuangan difabel sendiri. Itu masyarakat. Kemudian untuk pemerintahnya, ya, alasan mereka karena tidak tahu, tidak terhubung, belum ketemu, timbullah diskriminasi. Padahal dari kebijakan pemerintah katanya akan mengena kepada kelompok rentan termasuk disabilitas. Ya tadilah alasannya karena belum ketemu, belum mengetahui, belum melihat dan belum kenal dengan difabel dan organisasinya. Sebagai contoh untuk difabel mencari pekerjaan. Kesulitannya mencari pekerjaan itu karena adanya diskriminasi di bidang pekerjaan. Memang di undang-undang itu dikatakan bahwa untuk pemerintah minimal itu 2% harus menerima difabel. Kemudian untuk swasta 1% untuk difabel.
Akan tetapi setelah kami melamar pekerjaan, ada-ada aja alasannya yang tidak tuli dan tidak buta dan tidak memakai kursi roda, di antaranya seperti itu. Pak, kalau dalam soal bencana kan di kota Banjarmasin ini kan banjir dan kebakaran yang paling utama ya. Nah, dalam penanganan stakeholder terhadap kawan-kawan disabilitas seperti apa Pak selama ini? Ya, masih secara umum. Artinya secara umum bagaimana menyelamatkan korban bencana bagi non difabel, seperti itu juga kepada difabel. Kadang-kadang alat bantu mereka ditinggal, nggak ikut diselamatkan karena alasannya lebih penting manusianya dulu. Dan hal itu seperti yang tadi dibilang, karena katanya tidak mengetahui, karena tidak ada pemahaman mengenai hal itu. Karena itu menurut Pak Selamat panduan untuk penanggulangan bencana itu penting nggak sih? Nah, kalau untuk panduan bencana ya sangat penting, karena dengan adanya panduan bencana itu bagi stakeholder itu nanti bisa memahami bagaimana cara menyelamatkan difabel dari bencana, titik difabel itu di mana adanya, kemudian masyarakat pun bisa menginformasikan kepada petugas-petugas bahwa di mana ada disabilitasnya. Karena dokumen itu nantinya diharapkan itu bisa membuat mereka memahami tentang penyelamatan bagi ragam manusia, termasuk yang difabel. Ke depan setelah diluncurkannya toolkit dokumen mengenai kesiapan bencana itu, harapannya bahwa difabel itu mendapatkan haknya dalam penyelamatan dari bencana. Harapannya panduan itu bisa membantu mereka, baik pemerintah maupun petugas-petugas yang untuk penyelamatan bagi korban bencana itu bisa memahami, kemudian bisa mengandalkan dokumen itu sebagai panduan bagaimana caranya menyelamatkan difabel dari bencana. Pada pemerintah, harapan kami bisa menyambut baik dulu pertama untuk kegiatan ini, kemudian bisa menyambut keberlangsungan bagaimana pendataan bagi difabel ini bisa lebih akurat, sehingga apa-apa yang diperlukan kepada pemerintah dari difabel itu dapat terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Diskriminasi yang dialami teman-teman difabel perempuan dari rumah sudah jelas, karena diskriminasi sebagai perempuan juga sudah dibedakan dengan laki-laki. Terus kalau soal karena kedisabilitasan kedifabelan yang dimiliki perempuan disabilitas lebih kebanyakan dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dengan perempuan yang non disabilitas sudah banyak perbedaan, karena perempuan disabilitas itu terkadang untuk sekolah sudah dilarang, untuk keluar rumah misalkan bekerja itu sudah dilarang. Apalagi yang paling miris itu perempuan disabilitas yang seolah-olah dianggap pembantu di rumah sendiri. Kebanyakan kayak gitu, sebagai pembantu yang ngurus dapur, yang ngurus kerjaan rumah yang lain. Jadi kesempatan untuk mengembangkan diri itu sangat kecil sekali. Terus di masyarakat juga
apalagi perempuan seperti saya yang sudah mempunyai anak, biasanya kumpul-kumpul sama ibu-ibu di sekolah yang anaknya disabilitas, itu juga sangat jelas sekali kayak gitu. Kalau mengenai pekerjaan, karena pekerjaan saya cuma di rumah, jadi nggak terlalu jauh beda sih dengan perempuan yang non disabilitas. Tapi kalau naik angkutan umum itu juga sangat rentan mendapatkan diskriminasi bagi perempuan disabilitas. Kalau terkait pemerintah, itu soal pekerjaan dan juga soal keterlibatan perempuan disabilitas, misalkan di lingkungan dan di pemerintahan, itu sangat menonjol sekali diskriminasinya. Terkadang saya merasa seolah-olah nggak dianggap ada lah di lingkungan mereka. Itu sangat terasa sekali bagi kami perempuan disabilitas. Bu, tinggal di kota Banjarmasin yang banyak rentan bencana, ini buat perempuan disabilitas seperti apa? Kami merasa gimana ya, sangat terancam sih, ibarat kata kalau keluar rasa takut, apalagi terkadang kalau kayak kebakaran ya, kalau Banjarmasin itu kebakaran hampir tiap hari, itu juga sangat rawan bagi kami yang perempuan disabilitas, apalagi yang mengalami disabilitas. Kalau disabilitasnya agak ringan masih bisa, kalau yang disabilitas berat itu juga sangat kesulitan. Karena itu menurut Ibu yang dilakukan kawan-kawan disabilitas dengan disabilitas untuk bikin toolkit ini penting atau seperti apa? Saya rasa cukup penting, karena kan penyelamatan untuk kami disabilitas, terutama perempuan, itu kan harus ada bedanya ya. Apalagi kalau disabilitasnya yang berat, misalkan apalagi perempuan, kalau bisa yang menjadi relawan itu kan juga harus perempuan, karena terkadang ada yang perlu diangkat keluar rumah misalkan, itu kan kalau yang melakukan pertolongan laki-laki juga sangat risih bagi kami kayak gitu. Harapannya pemerintah Kota Banjarmasin ya, kalau melakukan bagi teman-teman yang bergerak di bidang penyelamatan ya, setidaknya ada relawan perempuan, karena itu juga membuat kami di Pabel Perempuan merasa aman waktu di lapangan, misalkan ada bencana apa segalanya. Jadi kami merasa lebih nyaman lah kalau yang melakukan penyelamatan itu perempuan, ada relawan perempuannya kayak gitu. Nama saya Yuli. Umur 35 tahun. Pekerjaan ibu rumah tangga. Kerja menjahit, menyapu, mencuci piring, semua pekerjaan rumah tangga saya kerjakan. Anak ikut membantu. Ada kesulitan lah, bisa tuli. Ada kesulitan kah? Sejak lahir sudah tuli. Sekolah sampai SMP kelas 1. Sekolah SMP kelas 1. Hari-hari sulit. Ada. Hari-hari tidak mengalami kesulitan. Senang lah, kumpul teman-teman.
Senang bergabung kawan-kawan disabilitas Kota Banjarmasin. Saya mengalami sedikit diskriminasi dari masyarakat, tapi tidak apa-apa. Berangkat dari kerisauan atas berbagai kondisi yang dialami difabel, lahirlah proyek Kayuh Baimbai, desain bersama panduan kesiapan bencana inklusif difabel yang berbasis di Universitas Leeds, Inggris, dan didanai oleh Economic Social Research Council, ESRC, serta proyek Generate. Proyek Kayuh Baimbai berkolaborasi dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Kota Banjarmasin. Di proyek ini, kami berkolaborasi merekrut 15 difabel menjadi bagian dari Disability Liaison Officers untuk diberikan sejumlah pelatihan dan melakukan survei terkait keberadaan difabel di Kota Banjarmasin. Dalam pelaksanaannya, proyek ini juga melibatkan berbagai pihak terkait di Kota Banjarmasin, di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI, serta perwakilan kelurahan dan kecamatan di Kota Banjarmasin. Difabel seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, karenanya proyek ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas kelompok difabilitas sehingga mereka bisa dilibatkan dalam berbagai proses pengambilan keputusan, khususnya yang terkait dengan isu bencana, di mana proyek ini khusus fokus pada dua isu, yaitu kebakaran dan banjir. Harapannya ke depan adalah bahwa kawan-kawan difabel juga semakin sering dilibatkan dalam proses-proses pembuatan kebijakan publik sehingga difabilitas itu dinormalisasi, dianggap seperti hal yang selalu ada, diakomodir secara terus-menerus sehingga tidak serta-merta harus selalu menunggu pada momen tertentu untuk melibatkan kelompok difabel. Indonesia sebagai negara yang rawan terhadap ragam bencana, kesiapan bencana menjadi kunci untuk membangun ketahanan masyarakat. Di Banjarmasin sendiri, bencana seperti banjir, kabut asap, dan kebakaran sudah tidak asing lagi. Bahkan telah menjadi hal yang selalu terjadi dan berulang. Dengan adanya panduan kesiapan terhadap bencana, masyarakat diharapkan memiliki ketahanan serta terbangun solidaritas dan kesepahaman untuk saling menolong dan memastikan semua lapisan anggota masyarakat bisa terjangkau. Isu disabilitas di Indonesia bisa jadi bukan sebuah produk yang bernilai politis dan ekonomis. Karena itu, isu disabilitas di hampir semua tempat di Indonesia tidak menjadi isu yang seksi dan menjadi harapan dan perhatian banyak orang, termasuk di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin sendiri sebenarnya sebuah kota yang sebenarnya sangat rentan bencana, terutama banjir dan kebakaran. Kota ini terkenal sebagai daerah yang kebakaran hampir terjadi saban hari dan banjir besar pernah melanda Kota Banjarmasin pada tahun 2021. Dalam konteks bencana, tidak ada satupun prosedur maupun perhatian yang lebih kepada kawan-kawan disabilitas. Mereka biasanya diperlakukan sama dengan kelompok-kelompok normal lainnya. Nah, karena itu, apa yang dilakukan oleh teman-teman University of Leeds, Inggris untuk menyusun toolkit bagi penanggulangan bencana untuk kawan-kawan disabilitas seharusnya menjadi perhatian kita semua dan didukung oleh semua pihak. Panduan kesiapan bencana ini dibuat agar bisa membantu difabel, tim darurat bencana, serta masyarakat umumnya untuk memahami kondisi dan ragam difabilitas. Selain itu, diharapkan semua pihak bisa berkontribusi mengurangi risiko dan aktif membantu pada saat dan setelah terjadi bencana. Panduan ini fokus pada bencana banjir dan kebakaran. Ini diharapkan bisa menjadi langkah awal kita bersama merangkul difabel dan menghilangkan diskriminasi yang sering mereka alami. Dalam membangun kesiapan bencana dan menciptakan masyarakat inklusif, difabilitas yang tangguh bencana dibutuhkan kerjasama semua pihak, baik itu difabel sendiri, keluarga, tetangga, komunitas lokal, ketua RT dan RW, lurah, camat hingga kepala daerah, baik di level kota, provinsi maupun nasional. Kolaborasi dengan berbagai institusi terkait baik yang berada di lingkungan pemerintah maupun komunitas dan swasta sangat penting untuk terus dijalin dan ditingkatkan.
Saya Haji Penusina, Wali Kota Banjarmasin, mendukung sepenuhnya terkait dengan kesiapan bencana untuk disabilitas. Karena Kota Banjarmasin adalah bagian dari upaya kita untuk mewujudkan kota inklusi, sehingga dalam roadmap menuju kota inklusi, Kota Banjarmasin sudah menetapkan prosedur dan aturan-aturan yang terkait dengan bagaimana teman-teman disabilitas bisa berdaya, bisa bekerja dengan baik, dan juga terantisipasi segala macam yang terkait dengan kebencanaan. Kota Banjarmasin sering terjadi bencana kebakaran. Teman-teman disabilitas perlu mendapatkan perhatian khusus, sehingga jangan sampai menimbulkan korban bencana. Selamat sukses untuk upaya yang sudah dilakukan, dan dalam setiap membangun kota, tidak boleh ada yang tertinggal. No one left behind. Terima kasih. Bencana sangatlah beragam dengan tingkat intensitas dan kedaruratan yang berbeda. Begitu pula dengan difabilitas juga beragam. Karenanya, penting untuk kita semua untuk menyesuaikan panduan ini dengan situasi dan kondisi di wilayah masing-masing.